Have you seen Gawk at 4 o'clock? Halo guys, selamat datang kembali bersama Neko Berja. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik, dan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki kalian, amin. Dan selalu dijauhi sama orang-orang yang penuh dengan kedengkian dan kebencian ya, amin. Dan apa kabar kalian? Dan kita akan kembali bermain game Apple Chess ya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk bermain game maksudku sinergi Warlock Ancestor ya. Dan ini lumayan banyak banget yang make, dan kali ini bakalan mencoba untuk carry-nya bisa pakai Veno atau Nightmare, itu bagus banget, atau pakai Venison Bishop bisa banget. Killing spree. Dan seperti biasa untuk early game pada gameplay itu akan mencari priest untuk mencari relic medkit ya, untuk cepat-cepat naik level 10 karena, atau 9 ya, kayaknya 9 cukup untuk main Warlock sama Ancestor, itu cukup baik kayaknya. Karena di Venison bukan di Darkroad itu ada Race Warlock, kelas Warlock ya kalau nggak salah, jadi bisa mengurangi slot kalian untuk bisa mengisi hero-hero lain. Oke, seperti biasa ya, kita bakalan lanjut di round 10. Let's go. Oke guys, kita sudah mendapatkan relic dan kurang beruntung. Coba random dapatnya fakta, dan mau nggak mau kita harus main priest ya. Medkitnya nggak dapet, dan XP kita sudah terkuras sebesar 26 XP. Seperti biasa ya, kita lanjut lagi di round 15-an atau 20-an. Let's go. Oke guys, karena round 15 kita nggak mereverse atau dapat relic macan, lebih baik di skip aja ya kayaknya ya, untuk langsung ke round 20-an seperti video-video yang akan datang, kayaknya bakalan gitu terus. Oke, di sini sudah mengumpulkan beberapa Warlock sama Ancestor. Namun sayangnya masih kurang merata ya ini bintangnya. Oke, telat banget medkitnya. Paling bagus kita ambilnya relik macan ya, walaupun ini lumayan beresiko. Oke, untuk item belum dapat reverse sama sekali atau belum mereverse, karena carry-nya masih belum nemu yang bisa benar-benar mengcarry ya, atau menggendong. Oke, kita dapatnya Soul Reaper, kita masukkan saja. Dan Soul Reaper ini bisa buat carry ya, jadi bukan buat healing aja. Tinggal membintang duakan bidak ya ini. Ini kan harusnya bisa naik level 10 guys, cuma sayangnya di round 10 tadi gak dapat medkit sama sekali, jadinya cuma 9 aja udah cukup banget. Kalau main Warlock Ancestor itu cukup ya. Oke, kita bisa menaikkan Darkroad sama Bounty Hunter.
Ini sebenarnya bisa main Kira Warlock ya sama Ancestor, kayaknya bakalan strong banget ini si Venomancer ya. Tapi ya lebih kuat lagi kalau bintang 3 ya. Tapi lumayan sulit ya. Oke, kita ketemunya apa ini? Random sekali musuhnya. Oke, kena canggulan atau Reaper. Oke, kita dapat semangat api. Oke, untuk item ya menurutku bisa cari Aghanim untuk Soul Reaper, tuh bagus banget, lumayan ya. Untuk itemnya lebih ke magic ya, ini si Soul Reaper atau pure damage ya kalau nggak salah. Itemnya bisa pakai set of face, Aghanim, pakai barbaric Wiras, bagus banget untuk mengurangi armor. Tapi kali bagus cari item rantai aja ya, kayaknya lebih bagus banget ini. Karena hero-hero kita lebih ke AoE damage, jadi biar musuhnya nggak loncat ke sana ke sini ya. Dan sebenarnya udah ada 2 video guys, yaitu Warlock Ancestor, tapi carry-nya pakai carry Zeus. Nanti coba saya upload lagi buat kalian yang tertarik untuk melihat ya, silahkan nanti dicek. Mungkin selang beberapa jam ya dari video ini. Dan itu memang lumayan bagus banget ya kemarin, nyobain Warlock Ancestor tapi carry yang lain, jadi cuma jadi tumbal aja ini si Warlock Ancestornya. Oke, kita sudah mengaktifkan relik macan. Apakah kuat di sini? Karena dilihat dari bidak kita lumayan nggak kuat ya kayaknya. Kayaknya nggak kuat ya. Iya benar. Nggak kuat ya. Lagi-lagi jangan ditiru ya. Kurang baik ya guys. Sesuatu yang nggak baik jangan ditiru guys. Oke. Karena nggak dapat bonus tambahan item ya. Oke, ini lumayan bagus ya, dapatnya tanduk naga. Kita bisa reverse nyari Aghanim. Oke, dapatnya malah refresher. Ambil aja menurutku ya, buat 2 kali mencangkul kayaknya nggak ada salahnya. Tapi emang ini kalau kalian pakai Soul Reaper ya paling enak bilang 2 kan dulu, biar ada impactnya. Kalau bilang 1 belum kerasa banget ya. Dan XP yang tersisa tinggal 27, dan ini cukup menurutku bahaya kalau ketemunya insect. Kira karena udah pasti minusnya minus dalam tinggi banget, sekitar 30-an, 27, 28, tinggi banget. Oke, kita dapat Soul Reaper kembali, kurang 1 lagi bisa bintang 2. Dan ini bisa nambahin exorcist ya, tapi menurutku masih kurang ya exorcist ini. Kalau cuma 3 kurang berasa impactnya. Kalau bagusnya ya di 9 exorcist ya, kayak videoku kemarin. Carry-nya pakai Soul Blade, bagus banget. Dan ini malah belum main 6 hunter kembali ya, kayaknya bakalan seru.
kalau main 6 hunter. Untuk combo yang baru pengennya nyobain guys, nyobain Glacier sama Ancestor ya, Venison Bishop untuk carry-nya, karena menarik banget guys. Karena apa ya, melihat build dari Venison Bishop ini kok malah mengandalkan attack speed ya, ketimbang item-item magic atau rana ya atau damage ajaib. Kayaknya bakalan dicoba ya untuk Venison Bishop ini untuk carry, tapi kayaknya wajib bilang 3 untuk main Glacier. Tapi nanti dicoba untuk pakai Wizard dulu ya. Ini tambahin aja pakai Argali Knight biar pakai sustain. Oke guys, kita sudah mendapatkan Argali Knight kembali, dan ini harusnya udah bisa nahan damage ya, seperti assassin ini barusan bisa nggak ada damage sama sekali karena Argali itu memberikan shield ya, bagus banget. Oke, kita masih bisa bertahan dengan memiliki win streak sebanyak 7 kali ya, dan ini tinggal mencari bidak-bidak yang lain, tinggal bintang 2 kan, ini nggak perlu bintang 3 kayaknya untuk menangin gamenya. Ini lumayan tebel-tebel parah ya kalau main Warlock. Warlock itu sebenarnya harus kalau main Warlock itu harus numbalin ya, jadi yang depan ini harus hilang dulu, jadi yang sustain itu cuma 1, dan jadi setiap Warlock yang mati itu bakalan memberikan 30% HP kepada Warlock yang tersisa, jadi bakalan makin tebel ya XP Warlocknya. Misal kalian main Warlock 6 Warlock, carry-nya Veno, jadi yang 5 itu buat tumbal, terus Veno itu taruh aja di belakang, jadi biar yang depan itu mati duluan atau hilang duluan, baru Veno nya sustain. Nah itu bakalan XP nya berkali-kali lipat ya, apalagi kalau kalian komboin sama Kira, jadi makin tebel. Dan itemnya sudah pasti tinggal cari item damage ya untuk Veno ya, misalkan kalian mainnya Warlock Kira. Lumayan meta ya dulu ya, kalau sekarang udah kurang banget. Tapi nanti saya coba kembali ya untuk main Warlock Kira, apakah masih bakalan bagus di season sekarang, karena jarang banget yang main Warlock Kira sampai menang, itu jarang banget nih. Nanti tak cobain, tapi yang pengen tak cobain itu Ancestor sama Glacier ya, karena si Venison Bishop ini build-nya malah build attack speed ya, ketimbang build magic atau damage ya, malah ke attack speed semua. Jadi kalau dikomboin sama Glacier, apakah jadi makin cepet itu si skillnya yang hujan itu. Oke, kita sudah sampai di round 30 dan dengan mudah melewati creep, walaupun kita menggunakan relik macan. Dan di sini marketnya belakangan banget, kalau naik ke 11 nggak bakalan cukup karena sisa 27 XP, jadi mau nggak mau cari yang lain, atau helm Ares itu lumayan, tapi nggak ada incaran, cuma PR nya si Argali naik untuk bintang 2.
Ini lumayan bagus untuk bola pembersih ya, untuk menghilangkan kelas atau res musuh, walaupun sebentar ya, tapi lumayan ngebantu banget. Oke, kita nggak dapet si harga naik, dan Nightmare masih bintang 1 sama Dawnbreaker. Oke, kita ketemunya Hunter. Oh, mereka pakai 9 Hunter ya. Dengan mudah dicangkul-cangkul menggunakan Reaper. Oke, mudah sekali kalau lawannya Hunter. Soulblade. Oke, kita dapat upgradean si Dawnbreaker, bisa beli aja. Kalau kalian emang nggak niat untuk bintang 3, mending kalau kalian misal lagi ngumpulin, lebih baik dijual dulu ya. Kalau kayak barusan semisal ada hero yang bisa di upgrade, jual dulu yang udah bintang 2 biar gak nunggu run berikutnya untuk dapetin gold. Dan ini salah satu ya lagi rame juga ya, selain Goblin Warlock Goblin Ancestor ya. Warlock Ancestor ini lumayan rame banget kepake, apalagi ada lagi yaitu Ancestor sama Priest, itu lumayan rame banget yang make. Oke, kita akan punya Assassin. Dengan mudah ya kita menghabisi assassin ini. Oke, kurang 1, masih belum ketemu, susah banget. Seperti biasa kalau udah sampai round 10-an masih malah rate-nya turun ya, menurutku ya. Untuk bintang 2 itu malah turun ketimbang di level 9, itu rate-nya malah lumayan hoki banget. Untuk bintang 2 kan sebuah legendary ya, atau cost 5. Oke, bisa dilihat ini tersisa 4 player. Oke, kita ketemunya Witcher ya. Witcher lagi ya. Memang ini salah satu counter ya untuk Goblin Ancestor, ini lumayan banget. Oke, kita dengan mudah mengalahkan Witcher ini. Oke, kita bisa menaikkan satu lagi harga link. Oh, nggak dapat. Ini kalau syariah Ganim kayaknya menarik banget, tapi reversan masih kurang. Baca fashion ini lumayan banget untuk mengdisarm sebuah carry musuh ya. Oke, gak dapat, musuhnya tinggal 3. Oke, kita ketemunya Knight Ancestor ya ini. Kalau nggak salah ya, ini kayaknya Knight Ancestor. Oke, dengan mudah kita mengalahkan. Dapatnya Shadow Reaper kembali. Oke, musuhnya tersisa 1 lagi ya.
dan kita ketemunya si Rosan terbang, dan ini masih nggak dapet Argali. Dan reliknya nggak kepake sama sekali karena emang nggak ada yang worth it untuk dipakai. Sebenarnya ada, tapi lebih baik nggak usah dipakai lah. Emang keseringan gitu guys, kalau udah sampai round terakhir kayak bingung mau pakai yang mana karena komposisi timnya udah solid banget karena udah dapat. Warisan roh HP ini sama dengan immortal ya, ini lumayan bagus banget. Oke, kita dapatnya tongkat penghakiman, ini bagus banget ya buat nambah magicnya, damage-nya si Shadow Reaper. Oke guys, untuk videonya sampai di sini aja. Jika kalian suka sama videoku, silahkan like dan subscribe. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tinggal di kolom komentar. Dan terima kasih kalian yang sudah menonton sampai akhir. See you the next video. Bye bye.